Halo FJ Surabaya, apa kabar Anda semua? Nggak terasa ya 78 tahun Tuhan telah memerdekakan kita dari penjajahan dan perbudakan. Tuhan yang sama juga memberi kita kemerdekaan dari belenggu dosa. Katakan ke tetangga Anda kanan kiri, kita dimerdekakan dalam Kristus. Alright. Perkenalkan, nama saya Henry, saya adalah host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang beribadah secara online maupun secara onsite. Senang sekali ketemu dengan Anda di hari ini. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di AFC Surabaya, nanti jangan keburu-buru pulang ya. Anda kami undang datang ke info booth yang terletak di lantai 1 sebelah kanan ketika tadi Anda masuk. Connect Team nanti dengan senang hati menyambut Anda dan membagikan informasi seputar kegiatan gereja. Jangan lewatkan banyak sekali event di bulan Agustus dan September ini ya. Ada tadi parenting, men dan lain-lain gitu ya. Jadi don't miss it. Anda juga dapat stay tune di Instagram kami @AFJS Surabaya. Oke, ada beberapa tambahan pengumuman, yaitu kalau ada notice ketika tadi Anda masuk di sebelah kiri ada ruangan baru, itu namanya ruangan playhouse. Bagi Anda yang punya baby bisa dibawa ke sana, bisa main-main di sana, tapi tetap disupervisi ya, jangan ditinggal sendirian. Oke, terus kemudian juga Eco Hall di sebelahnya. Luar biasa, ibadah youth kita akhirnya di hari Minggu gitu ya, jam 10.30. Jadi Anda yang punya anak, punya teman ponakan yang grade 7 sampai dengan grade 12. Anda bisa undang untuk beribadah sama-sama. Katanya orang Jerman itu ibadahnya swerupol pakai oil. Oke, jadi jangan lewatkan. Oke, kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau deklarasikan ayat firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita baca sama-sama ya dengan suara yang lantang. Diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Tuhan berfirman, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh datang Tuhan ke rumah-Mu, ke bait-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau sendiri rela mati Tuhan demi ganti dosa kami. Gak pernah ada Tuhan seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya kalau bukan Kau sendiri Tuhan. Oleh karena itu kami hari ini Tuhan mau mengucap syukur. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus. Kami mau berikan Tuhan penyembahan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Itu adalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan amen. Amen. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari di momen kemerdekaan bangsa dan negara kita, di ulang tahunnya yang ke-78 ini, kita naikkan doa-doa kita naikkan ucapan syukur bagi bangsa dan negara kita semua. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Engkau baik. Kita mau menyatakan, meminta agar Roh Kudus mengalir buat bangsa dan negeri kami. Biarlah Tuhan menyertai kita semua. Thank you Jesus. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah Allah Roh Kudus,
membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Mengalirlah Allah Roh Kudus, La Roh Kudus, basahi tanah air kami, basahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Tuhan tatamu Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami berdoa Tuhan, untuk pemimpin di negeri kami Tuhan, untuk segenap jajaran menteri Tuhan, kami berdoa biarlah urapan-Mu, berkat-Mu Tuhan mengalir buat mereka Tuhan. Kau berikan hikmat dan pengertian Tuhan. Bapa kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Hati yang remuk Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan Tuhan kesegaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus mengalir buat bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap rantai, setiap belenggu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemiskinan, segala penjajahan, in the name of Jesus, we pray freedom, kemerdekaan buat bangsa dan negara kami. Haleluya. Mari kita naikkan dan kita nyanyikan. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur. Kami berdoa Kau pulihkan, memulihkan Indonesiaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita naikkan sukacita dan ucapan syukur karena Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang amat sangat baik. Come on. Terpujilah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Di dalam setiap musim, Dia baik. Come on. Dia
Dia berkati kita dengan limpahannya, Dia baik. Dia memilih kita, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau teramat baik, Yesus. Mari kita katakan terpujilah Tuhan dengan iman, dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Ingatlah Dia memberkati kita. Dia berkati kita dengan limpahannya, Dia baik. Ingatlah Dia yang memilih kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bukan kebaikanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Come on. Dia baik. Engkau teramat baik, Tuhan. Engkau teramat baik, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau baik, Bapa. Engkau sangat baik. Dia baik. Come on church. Katakan Bapa, Engkau sangat baik. Bapa. Come on. Dia baik.
Ingatlah di dalam setiap musim, susah maupun senang. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Mengalir Tuhan, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama kita serukan. Dia baik, Dia baik, come on. Dia baik, selamanya Dia baik, haleluya. Dia baik, Dia baik, haleluya. Dia baik, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, come on. Dia baik, Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Engkau Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan Kau mulia. Come on. Tuhan, ku sembah kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjunjung Kau mulia. mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah kudus. Nama Tuhan ditinggikan. Engkau kudus di tempat ini Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Thank you Lord. Bagimu
Saudara, pada pagi hari ini, pada waktu tadi saya latihan musik itu, Tuhan cuma ingatkan satu hal di hari ini. Dia ingatkan the privilege bahwa kita boleh menyembah Tuhan di dalam kehidupan kebebasan di mana no more condemnation, tidak ada tuduhan apapun because the blood of Jesus. Kita sebentar lagi akan menyanyikan lagu Clean. Saudara renungkan, saya berdoa saudara renungkan setiap kata demi kata, ingatlah selalu. Karena Tuhanlah, Dia yang mengangkat kita dari orang yang sekiranya dianggap orang sampah. Tapi Tuhan mengangkat kepala kita so that we will rise and lift our hand dan menyembah Tuhan Bapa kita. Let's sing this song by faith. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow. It's so powerful, remember that. Powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. Hallelujah. Come on, let's sing it again. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow. Powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. So I will rise and lift my hand, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Hallelujah. Purify my heart in your presence. Teach me to discover the joy of holiness that comes as you draw me close. In you what was lost is restored. Come on. So I will rise and lift my hand, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. So I will rise and lift my hand, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Because of you, because of Jesus, my heart is clean. It's only by your blood. It's only by your blood. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Jesus. Tuhan yang tidak pernah mengingat masa lalu kita. Tuhan yang tidak pernah melihat latar belakang hidup kita. Biarlah sisa hidup kita berikan pada Tuhan. Just because by His grace, just because by His cross, we have a new life. We thank you, Lord Jesus. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan.
me free. Because of Jesus, my heart is clean. Thank you, Lord. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, my heart is clean. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Precious blood has left me forgiven. It's pure, pure, like the whiteness of snow. And it's so powerful, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. Izinkan kami Tuhan datang dalam hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang vulnerable Tuhan. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau diterangi oleh kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tidak ada jalan keselamatan lain selain daripada-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami butuhkan Engkau lebih dari segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dan ucap syukur, Engkau Allah yang tidak menyayangi kami Tuhan karena kami bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Tapi Engkau Allah yang menyayangi kami karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan bisa duduk diam hari ini Tuhan. Untuk menikmati bait-Mu Tuhan. Untuk belajar dan mendapatkan yang terbaik. Porsi yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Untuk bisa bersua, berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang menyadarkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bebas dari segala tuduhan. Bebas dari segala belenggu. Bebas dari segala Tuhan tipuan-tipuan dari iblis Tuhan. Sehingga kami bisa menghidupi hidup kami di dunia ini dengan penuh kepenuhan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Tutup bungkus pikiran kami, tutup bungkus hati kami, tutup bungkus lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bila apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah suara Roh Kudus yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat anak-anak yang Kau kasih di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami terima berkat-Mu dengan iman. Dengan apa yang bisa kami berikan hidup kami dan hati kami, pikiran kami, sisa waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk semua yang melayani. Terutama bapak-bapak dan ibu yang pakai batik hari ini ya saudara. Saya tadi sudah pagi-pagi sudah dikondem saudara, kebaktian 1. Si Daniel ngomong sama saya, gimana sih kamu gak pakai baju batik? Bangsa mana kamu? Sudah kayak penjajah gitu saudara ngomongnya. Terus saya bilang, ya saya memang gak pakai batik, tapi saya bangsa kerajaan Allah. Weh, gitu ya. Saya mungkin saudara, selama tulang saya putih dan darah saya merah, saya bangsa Indonesia. Weh, gitu boleh ya. Come on. Jadi kita dalam euforia sekarang saudara lagi merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ke-78 ini. Saya menghimbau juga pada kebaktian 1 tadi saya ngomong sama, jadi adil ya 1 dan 2 saya omongin juga. Please, saya menghimbau kepada teman-teman semua, kalau Anda semua masih dalam penjajahan, kenangan mantan, please move on. Jangan dipegang terus tuh mantannya, jangan dibawa terus gitu ya. Lanjutin aja hidup Anda penuh dengan masa depan yang cerah. Nah, kalau ngomong, mantan gak hubungan sama selalu pacar saudara. Mantan ini adalah sesuatu di masa lalu. Bisa aja kehidupan Anda sebelum ini, mungkin kegagalan Anda, mungkin sakit hati Anda, mungkin kepahitan Anda, ketidakpercayaan Anda kepada Tuhan yang membelenggu Anda. Sehingga Anda tidak bisa menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. So mari kita tinggalkan itu, kita merdeka bersama dengan Tuhan, dengan bangsa Indonesia yang ke-78 ini ya. Oke? Amin gak? Amin. Oh, atau masih mau kenangan mantan aja? Enggak ya? Nah saya kasih satu tebakan saudara. Saya ingin intrik sama anak-anak iCare Pro M yang selalu kreatif. Nah belenggu apa nih paling nyesekin saudara? Jangan ngomong belenggu mantan ya.
Nggak ada, udah lewat itu. Belenggu apa yang paling nyesekin saudara? Saya jawab langsung aja ya, nanti kalau dipikir kelamaan kali. Belenggu yang paling nyesekin itu gini saudara. Belenggu yang kukira kita something ternyata kita nothing. Nyesek kan saudara ya. Tapi guys saya udah punya istri jadi gak nyesek lagi. Anyway, nah kita akan melanjutkan nih dari seri kita tentang bebas dari belenggu. Nah saya akan membuka dengan satu pernyataan saudara. Bisakah kita itu hidup bebas dari belenggu? Ada yang menjawab bisa? Tolong angkat tangan. Hah? Bisa nggak? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah benar nih saudara. Nggak ada penghakiman di dalam Kristus. Ada yang percaya bisa? Jangan selalu malu, nggak apa-apa. Nggak, saya panggil ke depan kok. Ada ya, Pastor Seva angkat nih satu. Yang lain kok, berarti nggak dengerinnya minggu lalu Pastor Seva ngomong. Nggak bercanda. Yang bilang nggak bisa, angkat tangan. Banyak yang ragu di dalam Kristus terupanya. Tuhan bilang apa? Janganlah kamu takut. Kalau kamu ragu kamu nggak akan dapat apa-apa saudara. Jadi Anda mau ikut ya apa enggak? Bisa atau enggak? Hah? Bisa? Enggak? Saya kasih gini saudara pemikirannya. Selama bangsa Indonesia merdeka selama 78 tahun dari penjajahan. Bisa dikatakan merdeka kan? Bisa. Tapi apakah selama 70 tahun bangsa Indonesia merdeka ini bebas dari segalanya? Kita tahu bangsa Indonesia masih bergumul dengan apa yang namanya korupsi. Masih bergumul dengan namanya banyak angka kejahatan juga. Dan dari situ kita bisa mengambil sedikit tarik kesimpulan. Bahwa dalam kehidupan kita meskipun kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa oleh darah Kristus. Ya kita bisa. Tapi selama kita hidup di dunia ini. Kita adalah makhluk roh. Yang hidup di dalam daging. Galatia 5 berkata bahwa selama kita hidup akan ada pertentangan antara roh dan daging saudara. Maka dari itu kalau Anda menjawab bisa, Anda benar. Kalau Anda menjawab tidak bisa, nggak bisanya bukan Anda nggak bisa keluar dari belenggu itu saudara. Anda keluar dari belenggu satu, Anda pasti dihadapkan dari belenggu yang lain. Galatia berkata tentang apa yang daging bisa lakukan, apa yang daging minta. Banyak saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan lain-lain. Kalau Anda bebas dari ini, maka hidup Anda mungkin Anda tanyakan, Anda sudah di surga atau masih di dunia? Senggol kanan kirinya, kalau kamu masih ngalaman itu, Anda masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam hidup kita ini kita akan selalu menghadapi belenggu, maka hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana kita mengatasi belenggu dalam kehidupan kita. Anda mau belajar? Anda mau belajar? Kalau nggak mau belajar, nggak apa-apa, kita tutup aja sekian sampai di sini. Nggak bercanda saudara. Kita akan sama-sama belajar, dan saya juga belajar mengenai hal ini saudara ketika saya mempersiapkan ini. Saya akan cerita nanti di tengah sharing saya. Nah bacaan ayat hari ini akan diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang ayat 4-nya kita sudah baca terlebih dahulu sebelumnya. Saya akan bacakan sama-sama saudara ya, ayat 2 sama ayat 3 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, ada yang kelihatan kan? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Nah sedikit latar belakang tentang ayat ini saudara. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud menulis lebih dari kira-kira 50% dari isi dari tulisan Mazmur ini. Nah tidak diyakini kapan ini ditulis secara spesifik. Tapi bisa diartikan bahwa ini adalah kepercayaan atau bagaimana Daud menaruh Tuhan dalam kehidupannya ketika dia mengalami kesesakan menghadapi masalah. Nah kita akan belajar dari sini saudara. Suatu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajarin untuk kita sama-sama belajar. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan prinsip ini. Bukan cara yang dilakukan Raja Daud, tapi prinsip apa yang Raja Daud percayai ketika dia menghadap kepada Tuhan. Nah kalau kita boleh jujur saudara, ayat ini bagi saya agak sedikit menarik. Karena kalau kita sebagai orang yang awam, kita ini tahu Daud ini adalah raja yang handal. Dia itu pandai berperang. Bahkan waktu mudanya sebelum dia jadi raja, dia membunuh Goliat dan dia sering bergumul dengan namanya, bergelut dengan namanya singa. Semua binatang buas yang akan memakan domba-domba gembalanya dia. Dia secara fisik
Dia mampu berperang, dia mampu membunuh. Tapi menariknya ketika dikatakan di ayat 2 ini, ketika penjahat musuh-musuhnya itu semua lawannya itu datang kepada dia. Harusnya kalau kita sebagai Daud pengennya apa? Ya kita bunuh aja semuanya kan. Wong saya mampu. Selesain aja. Solusinya paling gampang seperti itu. Biar saya nggak dibelenggu rasa takut dan khawatir. Tetapi menarik, jawaban Daud, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bayangin saudara, kalau Anda menunggu musuh Anda tergelincir dan jatuh, kalau musuh Anda orang yang sangat hati-hati, mungkin akan susah. Tapi Daud menyatakan di sini ada prinsipnya apa saudara? Dia mau menunggu waktunya Tuhan. Kita juga tahu ketika Saul sudah ditolak oleh Allah, Daud tidak sekalipun menyentuh seujung rambut pun dari kepala Saul. Inilah hati Daud saudara. Di hadapan Tuhan dia tahu dia menunggu waktu-waktunya Tuhan. Nah kalau kita boleh jujur saudara, saya pun pribadi kadang kalau menghadapi suatu masalah, saya pengennya cepat-cepat saudara. Semua hikmat kita pakai, semua cara kita pakai, biar masalahnya cepat selesai. Tapi kadang-kali kalau kita mempunyai mindset seperti ini, setiap kali kita menghadapi masalah, kita akan miss a lot of things. Kita akan kehilangan proses yang Tuhan mungkin mau dalam kehidupan kita, yang harus kita lalui. Nah apa yang membuat Daud ini bisa sangat percaya kepada Tuhan? Apa arti Tuhan dalam kehidupan Daud ketika dia mengalami kesesakan ini? Kita tentu bisa baca di ayat sebelumnya, di ayat 1a yang berkata, dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara, kita dalam masalah ketakutan terutama bagi kita apa sih sebenarnya? Kalau saya pribadi adalah kegelapan saudara. Kadang suatu masalah yang saya nggak tahu jalan keluarnya. Saya buntu, saya nggak ngerti harus ngapain. Kegelapan itu membelenggu saya. Kerjaan saya khawatir, kerjaan saya nggak bisa tidur, nggak ada damai sejahtera. Dan Daud tahu dalam situasi seperti itu dia membutuhkan terang Tuhan. Nah berkata tentang terang ini saudara, saya akan ngomong poin saya yang pertama ini. Kalau kita menghadapi suatu masalah atau belenggu dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk mengizinkan Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi, terang ini yang membebaskan dari belenggu kegelapan. Saya bertanya saudara, ada suatu saya berpikir seperti ini. Kita semua mungkin percaya Tuhan itu adalah terang dalam kehidupan kita. Tapi jarang dari kita, mungkin secara nggak sadar ya, mau mengizinkan dia menjadi terang dalam kehidupan kita. Apa bedanya pastor? Saya akan berikan sedikit ilustrasi dari cerita tentang Daud di 2 Samuel 12. Saya mengatakan bahwa Anda bisa percaya kepada Tuhan sebagai terang, tapi Anda mungkin tidak mengizinkan dia sebagai terang dalam kehidupan Anda. Maka saya katakan di sini Anda bisa percaya Tuhan adalah terang hidup, tapi belum tentu Anda mengizinkan Tuhan menjadi terang dalam kehidupanmu. Iblis juga percaya Tuhan itu adalah terang, Tuhan adalah Allah. Tapi dia gak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan seperti Allah yang harusnya dia sembah. Saya gunakan cerita ini sebagai ilustrasi saudara. Bagaimana terang yang dimasukkan kita mengizinkan Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Di 2 Samuel 12 Anda bisa baca ceritanya nanti lengkap di rumah. Saya akan berikan narasinya aja. Jadi ceritakan setingkat bahwa Daud ini sedang jatuh dalam dosa saudara. Cerita yang sangat terkenal sekali, dia jatuh dengan mengambil Batsheba sebagai istrinya dengan membunuh Uria di medan pertempuran. Dikatakan di sini Nabi Nathan menegur dia di ayat 12-nya. Nabi Nathan berkata seperti ini, Raja, ada sebuah kasus cerita, ada di sebuah kota di mana seorang yang sangat kaya sekali memiliki lembu, domba dan segala ternak-ternaknya begitu kayanya. Dan sedangkan satunya ada seorang yang sangat miskin. Dia memiliki 1 anak domba di dalam rumahnya. Tapi ketika ada suatu pesta di mana seorang kaya ini mengadakan pesta di rumahnya, dia mengambil domba satu-satunya pemilik orang yang miskin tersebut untuk disembelih dan dipersembahkan, disantap dalam pesta itu. Dan ketika itu Nathan berkata kepada Daud, Raja, bagaimanakah dengan kasus ini? Raja Daud langsung dengan lantang mengatakan orang tersebut harus mati. Dosanya begitu besar. Dia mengambil sesuatu yang hanya satu-satunya sedangkan dia memiliki berlimpah dalam kehidupannya. Dan selanjutnya kita tahu ceritanya, Nathan berkata, itulah kamu raja.
Dalam posisi ini, di ayat 13, lalu berkatalah Daud, langsung aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tahu Tuhan ada terang dalam hidupnya. Tapi gak berhenti sampai situ saudara. Kalau cuma tahu Daud itu percaya Tuhan terang dalam hidupnya, dia akan serta-merta dia ngomong saya berdosa. Karena pikiran pasti banyak. Ini gimana ini kalau sampai jemaat tahu, kalau sampai, bukan jemaat ya. Rakyatnya tahu atau jenderal-jenderalnya tahu, kan malu-maluin, bisa aja dikudeta dan lain-lain. Tapi di hadapan Tuhan dia mau mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupnya dan menerangi hatinya dia. Dia nggak ngomong cari alasan, ya salah sendiri Batseba mandi di sana. Ya kan bisa aja kan. Salah sendiri Uria nggak mau pulang-pulang. Coba kalau dia mau pulang kan nggak jadi seperti ini. Tapi disitulah Tuhan berproses dalam kehidupan Daud. Selama kita menghadapi masalah kita fokus pada hasilnya. Kita ingin keluar dari belenggu apapun. Ada ngomong hutang, ada ngomong salah investasi, ada ngomong pasangan hidup. Kalau Anda tidak mengizinkan Tuhan berbicara sesuatu menerangi hati Anda mungkin keluar dari situasi tersebut. Tapi Anda kehilangan segalanya di hadapan Tuhan. Menarik saudara. Saya katakan sini, Tuhan bisa aja membebaskan kita kalau kita menyadari dan mengakui bahwa kita itu ada dalam gelap itu. Dan mau keluar dari kegelapan itu. Saudara, seringkali kalau kita lihat dalam kehidupan kita. Terakhir ini sering ada contoh cerita bagaimana investasi yang sangat merugikan banyak orang ini banyak dibahas. Nah mungkin ada yang cerita bahwa, pastor saya ini kok sering salah memilih investasi ya. Sering aja pilih investasi itu rugi mulu. Gak balik-balik modal, selalu rugi terus yang dipilih itu selalu salah gitu. Nah bagi kita mungkin kita berpikir bahwa, oh ini pasti saya kurang pinter. Saya kurang bisa menghitung ABCD, ya mungkin itu salah satunya. Tapi sudahkah Anda meminta Tuhan datang ke kehidupan Anda, mengecek hati Anda? Apa tujuan hati Anda berinvestasi? Apakah karena Anda serakah ingin cepat kaya? Sehingga Anda mengindahkan segala peringatan ataupun tanda-tanda yang ada di sana. Sehingga Anda menceburkan semuanya ke dalam suatu investasi yang akan membawa Anda dalam kerugian. Atau Anda mungkin dalam musim yang mencari pasangan hidup. Dan Anda sudah ganti-ganti pacar berkali-kali. Nggak bisa dihitung pakai yang di sini gitu ya. Anda berdoa pada Tuhan, selalu Tuhan berikan aku pasangan yang tepat buat aku. Ini selalu gak cocok, ini kurang ini, itu kelebihan ini apa macam-macam. Pernahkah Anda bertanya dan Tuhan, apakah dalam hati Anda sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin terangi dan proses Anda? Mungkin ada trauma dalam kehidupan Anda yang takut memulai suatu relationship. Ataukah mungkin ada kepahitan dalam kehidupan Anda? Atau bahkan Anda hanya mementingkan diri sendiri ketika Anda ingin membangun suatu hubungan. Yang tidak kelihatan ini menjadi lebih penting saudara. Dengan apa yang kelihatan. Tapi kita manusia cenderung ingin menyelesaikan sesuatu yang kelihatan. Nah dan poin pertama saya ini. Seperti kita tahu Daud dia mengerti bahwa yang terpenting adalah urusan dia dengan Tuhan. Masalah dia ketahuan nanti sama jenderal-jenderalnya. Masalah dia mungkin nanti gak jadi raja lagi. Dia gak ambil pusing dulu. Yang penting urusan aku sama Tuhan dulu selesai. Dan dikatakan di ayat selanjutnya. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ini bayangin saudara, makanya Daud tahu ngomong Tuhan engkaulah terangku dan keselamatanku. Dia gak mencari jalan dulu untuk dia mau menjabat sebagai raja. Dia gak mau mencari jalan dulu untuk menyelamatkan nyawanya dulu. Tapi dia berurusan sama Tuhan. Dan dia tahu ketika dia beres sama Tuhan, Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Inilah prinsip saudara. Dalam kehidupan Daud dia tahu bahwa Tuhan berurusan dengan dia. Sisanya akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman mengerti poin saya yang pertama ini? Mengikuti sampai saya? Oke? Good? Membantu? Jadi ingatlah bahwa poin pertama kita waktu Anda menghadapi masalah. Jangan buru-buru cari solusi-solusi. Bagus gak? Bagus. Tapi cek dulu, mundur dulu, tanya sama Tuhan. Apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin ngomong dalam kehidupan Anda? Carilah tempat-tempat sisi gelap.
Saya bikin suatu gambaran gini saudara tentang cahaya ini saudara. Waktu kita dalam kegelapan, cahaya itu adalah pengharapan kita. Cahaya itu nggak akan bisa membebaskan kita kalau kita nggak mendekat pada cahaya itu. Biasanya kalau satu lorong nih, ya kan gelap, kita akan cari jalan keluar kan. Pasti kalau ada cahaya di sana, saya akan berlari ke sana. Karena di sanalah pasti ada jalan keluar. Nah kadang dalam kehidupan kita nggak mau. Maunya di kegelapan terus. Terang itu menjadi terang aja, ya tahu terang di sana. Tapi you won't go there. Anda takut ketika ada terang mungkin akan kelihatan semua. Apa adanya dalam hidup kita. Dan Daud tahu dia nggak bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Maka dia berkata, aku bersalah dan bertobat. Saudara, saya harap poin pertama ini menyadarkan kita untuk kita bisa lebih mengakui, mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Enggak cuma dia sebagai orang di luar. Kebenaran firman-Nya ya di mana-mana. Tapi dia enggak pernah masuk dalam kehidupan saudara. Saya harap ini bisa membantu saudara. Dan yang kedua, saya akan masuk ke poin kedua. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah dan belenggu. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-1b. Mazmur 27 1b. 1, 2, 3. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Saudara berbicara tentang benteng. Benteng ini fungsinya pasti tempat berlindung. Kalau Anda dalam peperangan, Anda butuh benteng untuk melindungi Anda. Ketika Anda menyerang mungkin gak butuh benteng karena Anda menyerang suatu kubu. Tapi ketika musuh menyerang, Anda butuh namanya tempat perlindungan. Nah tempat perlindungan ini menarik saudara. Tempat perlindungan adalah tempat di mana kita bisa istirahat kalau kita capek atau kita lelah setelah kita melakukan segala sesuatunya. Dan Daud tahu bahwa benteng terkuat dalam hidupnya adalah Tuhan sendiri yang selalu membela dia. Jadi poin kedua saya adalah izinkan Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda. Maksudnya apa? Maksud tempat kita menjadikan Tuhan dalam tempat perlindungan saya. Saya mention di awal adalah kata yang dipakai di sini adalah stronghold. Stronghold itu adalah pegangan yang kuat. Nah kalau kita lagi capek, yang kita butuhkan apa? Pegangan yang kuat agar kita nggak jatuh. Sama seperti ini. Kalau kita ngomong tentang bagaimana menjadikan Tuhan dalam tempat perlindungan kita, itu merubah sudut pandang kita. Kalau Anda terserah masalah, tapi pandangan Anda masalah selalu lawan Anda, maka Anda akan capek. Anda menggunakan segala apa yang Anda punya. Nah kalau sudah habis semua, Anda akan merasa nggak ada harapan lagi. Maka Anda akan capek. Anda akan tidak bisa pernah sekalipun Anda beristirahat dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda mengubah cara pikir Anda bahwa masalah saya itu musuhnya saya sama Tuhan. Saya cuma perlu berlindung di bawah Tuhan aja kalau memang ini semua sudah waktunya Tuhan yang beracara. Dalam hidup kita kadang kita itu sukanya gini saudara. Berdiri di dua tempat. Satunya ya saya percaya Tuhan. Tapi satunya saya mau jaga-jaga nih. Kalau Tuhan gak ngomong-ngomong, kalau Tuhan gak merasa membantu saya akan pakai ini. Dan itulah kadang yang kita gak sadari. Tapi sekali lagi ini balik prinsip saudara. Kebimbangan inilah yang kita akan gak mendapatkan apa-apa. Seperti Tuhan mau kita percaya kepada dia 100%. Seperti kita pada anak-anak kita. Kalau anak kita datang kepada kita, kita mau dia menyerahkan kepercayaan kepada kita semua. Karena kita tahu bisa melindungi dia. Anda mungkin gak bisa datang ke Tuhan dengan banyak hal saudara. Anda mungkin pernah kecewa sama Tuhan. Anda pernah kerjakan orang-orang bahkan di depan panggung seperti ini. Anda percaya enggak, Tuhan gak seperti itu. Tapi hari Tuhan ingin ngomong ke kalian semua, ke kita semua. Bahwa Tuhan adalah stronghold kita. Dia adalah pegangan yang kuat no matter what. Anda percaya gak percaya, tetap benteng itu kokoh. Anda mau lari ke perlindungan itu gak mau lari, tetap benteng itu ada di sana. Pilihan Anda mau lari kemana? Ketika masalah itu datang. Anda mau berlari dan berlindung gak? Atau Anda tetap di depan benteng itu dan Anda berperang menggunakan kekuatan Anda sendiri? Ini juga dijadikan sebagai ilustrasi saudara di kisah Daud juga yang sama saudara. 2 Samuel 2:16. Ini ceritakan bagaimana ketika Daud bertobat. Gak berhenti sampai di sana saudara. Tuhan berkata anak ini pasti mati. Ada konsekuensi dari kesalahan ataupun masalah yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Apakah dia mencari tabib-tabib yang tercanggih di seluruh kerajaan untuk menyembuhkan anaknya? Ataukah dia mencari segala cara untuk menyelesaikan masalah bahwa anak ini gak boleh mati? Menarik saudara. 12:19 berkata, lalu Daud memohon kepada Allah
oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Bahkan ketika para tua-tua itu datang ke rumahnya untuk para tua-tua kerajaan meminta dia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud tidak mau mencampurkan urusan apa yang kepercayaan dia dengan orang lain. Dia tahu tempat aman pada waktu dia menghadapi suatu masalah besar saudara. Anaknya akan mati. Dan sebagai orang tua, kita tahu yang punya anak. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak yang kita kasih, kita merasa sangat sedih sekali. Apalagi ditambah kematian anak itu adalah akibat kesalahan saya. Anda bisa bayangkan sedikit bagaimana perasaan Daud? Kalau mungkin saya jadi Daud, saya akan histeris saudara. Saya akan gak tahu cari semua yang ada. Mungkin malah hal yang mungkin saya akan sesali. Tapi itulah desperationnya manusia. Tapi Daud tahu, mau separah gimana pun, mau anak ini mau hidup mati itu di tangan Tuhan. Dia cuma duduk, diam. Dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya dia. Kalau kita baca lebih lanjut, kita tahu cerita ini berlanjut bagaimana. Tapi di 2 Samuel 24:14, Daud berkata seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biar kiranya lah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, benteng hidup kita itu kuat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Tinggal pilihan kita. Kita mau benar-benar bersembunyi, merendahkan hati kita, berlari, dan berlindung di bawah Tuhan. Saya ada cerita saudara yang kejadian ini beberapa hari yang lalu. Ketika biasa kan kalau kita nyiapin khotbah itu banyak aja gitu saudara. Apalagi saya kalau setiap kali nyiapkan khotbah saya selalu ingat selalu dites saudara. Ini gara-gara Pastor Lina yang ngomong. Kalau kamu tuh gak dites dulu rasanya kurang mantep. Ya, benar juga gitu ya. Nah saya ada cerita berapa kali hari Jumat tepatnya sebelum saya memulai iCare juga di malam hari. Saya itu ada bertengkar sama istri saya saudara. Ini sebenarnya salah saya. Saya mau ngomong salah istri saya juga nggak pas, meskipun istri saya nggak di sini ya. Memang saya yang salah saya gitu. Jadi inti ceritanya adalah ketika itu anak saya sakit, harus minum obat 3 kali kan saudara. Kalau di resep dokter biasanya ngomong apa saudara? Pagi, siang, malam kan. Ini kan perintah dokter betul kan? Ya kan? Ya udah. Jadi saya ngikutin saudara. Jadi yang pagi itu yang minumin istri saya, karena siangnya dia itu pijet, jadi dia nggak bisa minumin. Terus saya berinisiatif meminumkan. Nah kesalahan saya adalah berasumsi. Kan perintah dokter apa? Pagi, siang, sama malam. Nah ternyata istri saya meminumkan jam 10 lebih, kira-kira jam setengah 11 lah. Selesai makan, ya anggap saya itu kan brunch jadi nggak terlalu pagi juga kan. Nah saya nggak tanya sama dia, maksud saya baik juga saudara kan. Istri saya pijet, kalau saya bangunin saya teriak-teriak atau saya apa kan keganggu nih pijetnya nggak enak kan. Yaudah kamu enjoy lah your time, I'll do my part. Ya lu enjoy aja gitu kan, maksudnya baik saudara. Terus saya kasih minum lah, saya bubukin juga saudara. Loh hebat kan suaminya, bubukin dia. Saya bawa ke kamar, saya bubukin, kasih minum, tidur nyaman. Oh nggak ada masalah. Tiba-tiba istri saya selesai pijet sama pembantu saya di depan. Terus ngomong, ya gimana? Oh sudah bubuk, dibubukin sama bapak gini. Udah minum obat? Sudah pak, diminumin sama bapak barusan. Hah? Kan jam berapa ini sekarang? Baru selisih kira-kira 1 jam sampai 2 jam. Kok diminumin sih? Terus kamu gak ngomong sama suami gini. Terus terjadilah drama saudara. Biasa kan kalau ada istri di rumah sama pembantu pasti drama saudara. Nah saya di kamar, saya gak tahu. Akhirnya saya keluar, rame-rame apa ini? Saya bilang, anak lagi tidur. Tidurnya susah, saya tidurin lagi gimana? Gitu kan. Terus saya keluar. Kenalah saya omel saudara. Salah pilihan saya, mendingan saya di dalam. Lalu saya keluar. Saya keluar, salah saya saudara. Ya, makanya saya bilang ini salah saya kan. Dan saya keluar, saya langsung mengomel 1001 bahasa saudara. Wah langsung hajar. Nah masalahnya waktu itu karena dia ngomel gitu saya tinggal ke bawah ngambil minum kan saudara. Pikir selesai. Ternyata nggak selesai saudara. Dari lantai 2 ke lantai 1. Saya di bawah nih. Kan lagi betulin, ada tukang ledeng juga, tukang saya saudara betulin ledeng. Nah masalahnya ini tumpuk-tumpuk saudara. Dia tetap ngomong di atas dengan suaranya dia merasa pelan. Tapi saya di lantai 1 dengar, ya kan. Terus tukang di depan juga dengar, ya kan. Saya merasa, wah gak bener ini. Quick nih. Saya menjadi emosi saudara.
Terus saya tahan-tahan saudara, saya pikir iyalah bentar lagi selesaikan, iya nanti. Dia nggak selesai saudara, kan mungkin dia lagi emosi karena khawatir anaknya itu minum obat double, porsinya double. Ya saya bisa mengerti, cuman mengerti pikiran sama ini tuh kadang nggak nyambung saudara. Ini yang bergumuruh terus saudara. Akhirnya saya nggak tahan juga, saya naik ke atas, saya masuk kamar, saya ajak berdua. Dah, salah saya lagi, keluarlah. Saya yang marah-marah saudara. Yang salah saya, yang marah-marah saya, ya kan? Jadi tetap saya yang salah, meskipun saya nggak marah juga saya salah saudara. Nah, saya pencet tombol saya. Dan saya marah-marah sama istri saya ngomong, kamu tuh keterlaluan, kamu tuh gak respect sama gini-gini. Lihat tuh, saya paling gak suka kalau kamu tuh ngomong-ngomong di depan umum. Gak apa-apa kamu berdua, saya juga ngomong-ngomong akhirnya saudara. Akhirnya dalam titik saya mengucapkan banyak kata yang seharusnya saya gak katakan. Karena saya marah, saya tersentil harga diri saya di depan banyak orang yang dia ngomel-ngomel as if like your wife's not respecting you. Itu pikiran saya saudara. Akhirnya singkat cerita, kita gencatan senjata. Saya masuk kamar anak saya, dia tetap di kamarnya dia. Ya udah, so, saya merenung saudara. Biasa kan kalau pastor kan gitu saudara, kalau nggak merenung kan nanti bukan pastor namanya. Saya merenung saudara. Saya merenung di situ, saya lihat anak saya atau saya tersentuh anak saya kok. Iya, gimana pun semarah-marahnya saya ini kan yang penting anak saya aman aja gitu kan. Ya udah, terus mulai berdoa sama Tuhan, mulai berbicara sama Tuhan, ada kelegaan sedikit. Terus ya udah, saya jalan, terus ada inisiatif saudara, saya tuh mau minta maaf sama istri saya. Karena saya pikir ya kata-katanya gak harus kayak gitulah ya. Kan sama, saya harapannya kalau anak saya salah minum obat, ya jangan ngomong kayak gitulah. Nah, saya dibalik saudara, ya udahlah kalau kamu cuma masalah itu, ngapain kamu marah-marah juga kalau dia pas ngomel-ngomel juga karena dia khawatir sama anak. Ya udah saya ngerti. Saya balik saudara ke kamar. Sudah mulai, ini kan auranya aura sudah bertobat, ini kan biasanya kan Tuhan berserta kita gitu kan. Saya masuk saudara, saya duduk di samping, terus bilang, saya pegang kakinya, gak ada respon saudara, dingin. Ya namanya kalau lagi baru pulih hatinya itu kan masih ada kesempatan tuh jatuh lagi kan. Ya sama saudara, ketika saya pegang dan saya minta maaf, jawaban dia, responnya dia gak sesuai ekspektasi saya. Mulailah dia keluar lagi yang tadi belum selesai. Karena kan saya ngomong terus tuh tadi, dia ada bagian yang belum selesai. Akhirnya dia ngomong lagi sama saudara, kamu tuh gini-gini, kamu gak boleh gini-gini. Loh saya ini kan minta maaf, kok tetap diomelin gitu kan. Wah, naik lagi saudara. Saya tahu nih kalau saya terusin kayak tadi lagi kan. Ya udah, saya kejatan lagi, saya masuk kamar saya enak lagi saudara. Terus saya diingatkan firman ini ketika saya menyiapkan ini. Bukankah Tuhan tempat perlindungan kita? Ketika banyak kata-kata yang menyakiti hati saya, apakah saya melawan balik dengan kata-kata saya kepada istri saya? Dan disitulah saya menangis saudara. Saya gembreng. Saya suka nangis saudara, kalau Tuhan menyentuh hati saya suka menangis. Jadi waktu itu saya menangis dan saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, engkaulah benteng perlindunganku. Kalau aku gak berlindung di kamu, yang keluar dari mulutku adalah semua sisa-sisa sakit hati. Yang akan menambahkan sakit hati kepada istri saya. Akhirnya saya berdoa, saya merenung lagi, saya menangis, enakan saudara. Saya ulangin sekali lagi saudara, ngetes, masuk lagi. Sorry, gak sesuai lagi, ya udahlah tadi, saya gak mau meneruskan. Akhirnya singkat cerita, saya persiapan akhir dong, kita kan tetap mau akhir. Terus saya udah siapin semuanya, terus kita lagi bahas sesuatu tentang belenggu juga nih. Terus saya merasa waktu datang itu ya hatinya pasti gak enak, saudara istri saya juga lagi gak enak, semuanya gak enak, tapi kita paksa untuk datang, ya udahlah kita selesai. Nah tapi di sana kita tahu akhirnya saya merasa ini jawaban Tuhan. Ketika kita bahas sesuatu, couple yang kanan mulai respon nih. Dan masalahnya juga, ya bertengkar juga. Oh, terus kita singgah juga. Ya gak beda jauh sama kita ya. Saya teringat apa yang saya sering katakan pada teman-teman saya saudara. Karena ketika teman saya itu mengalami suatu kesusahan yang luar biasa. Sampai merasa aku kok nelongso sih. Saya tuh selalu mikir gini saudara. Kalau hidupmu itu susah banget. Jangan putus asa saudara. Jangan pernah menyerah saudara. Karena kesusahan Anda itu kadang penghiburan bagi orang lain. Jadi disitulah saya merasa bahwa iya. Kalau teman susah itu kayaknya kadang juga mau ya sedih tapi ya terhibur gitu loh. Jadi akhirnya saya mengambil iya kita ini kalau cerita sesuatu di akhir. Makanya di akhir tuh vulnerable saudara. Cerita apa adanya jangan tutup-tutupin. Jangan pasang tembok kelihatannya I'm good. Ternyata gak good. Nah kadang gak goodnya itu bisa bikin teman Anda tuh tersenyum.
Jadi akhirnya dengan akhir itu saya pulang ke rumah membahas sesuatu dengan baik. Akhirnya saya sama istri saya lebih baik hubungannya. Jadi lebih bisa ketawa, kita tidur bareng lagi gitu ya. Terus ya udah selesai malam itu saudara. Akhirnya ya ceritanya sampai situ aja saudara. Jadi mengajarkan saya bahwa ketika saya disakiti, ketika ada sesuatu yang menyerang dalam hidup saya akan datang kepada siapa? Saya akan berlindung kepada Tuhan karena dialah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saya. Amin. Nah saya ingin bicara khusus nih saudara, buat teman-teman semua yang ada di sini. Masalah yang sangat menghimpit kadang adalah cara Tuhan berkata kepada kita semua, datanglah dan berlindunglah kepadaku. Ini yang saya ingin bicara pada teman-teman semua yang mungkin belenggu atau masalah dalam kehidupan saudara, bukan karena kesalahan saudara. Bisa nggak? Bisa. Saya banyak dengar cerita bagaimana seorang mengalami hutang. Bukan karena dia melakukan kesalahan saudara, tapi karena orang tua yang melakukan kesalahan. Ada orang yang dilahirkan di keluarga yang broken. Apakah dia memilih dilahirkan di keluarga itu? Enggak. Tapi dia ada di sana. Dan dia mengalami banyak penderitaan. Enggak selesai? Belum selesai. Atau mungkin Anda mengalami sakit penyakit dari kecil. Ataupun tiba-tiba aja ada penyakit. Dan Anda gak bisa melihat ke depannya, aku akan sembuh apa enggak. Ketahuilah dengan pasti saudara. Bahwa kadang situasi yang mustahil menghimpit Anda itu adalah salah satu cara Tuhan mengundang Anda. Datanglah dan berlindunglah kepadaku. Jadi kita belajar poin yang kedua saudara. Apapun yang sedang ada hadapin, ringan, mau besar, mau berat gimana. Kita selalu punya tempat di mana kita bisa berlindung. Jangan berlindung dengan kekuatan Anda, pikiran Anda. Karena itu akan mengecewakan Anda. Akan ada suatu saat Anda akan terbentur dengan suatu kondisi di mana Anda gak bisa melakukan apapun. Dan disitulah Anda akan diingatkan, aku masih punya Tuhan. Dan akan saya masuk poin yang ketiga saudara. Poin yang terakhir yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang menurut saya adalah yang merekap hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Telat sedikit gak apa-apa saudara ya, tinggal 1 menit. Ternyata cerita sama istri saya jadi panjang tadi. Maksud saya tadi pendek, tapi karena seru gitu jadi panjang. Nah, ini akan saya bacakan di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, di Daud berkata kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, di Samuel 13:14 Tuhan berkata tentang siapa Daud. Dia mengakui Daud dalam hati Tuhan. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia Daud menjadi raja atas umatnya. Kalau bahasa Inggris namanya adalah a man after God's own heart. Kenapa saya mengambil Daud sebagai tokoh atau cerita dalam hal ini saudara? Kita kadang sering kali menunggu tangan Tuhan. Tapi kita lupa mengerti hati Tuhan. Dan orang yang paling tepat bisa menggambarkan bagaimana hati Tuhan adalah orang yang dekat sama Tuhan. Dan Daud ini disebut sebagai a man after God's own heart. Poin saya yang ketiga saudara dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami belenggu atau masalah di kehidupan kita? Kita tinggal di rumah Tuhan. Ini menarik saudara ketika saya belajar ini. Saya akan singkat aja. Rumah ini ada sesuatu yang menarik ketika saya belajar tentang firman ini. Dari zaman dulu bangsa Israel ini atau bangsa Yahudi. Ada suatu kebiasaan, budaya culture. Kalau Anda bertamu atau Anda datang ke rumah seseorang. Seorang yang punya rumah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Anda. Jadi kalau Anda lagi kejar-kejar maling nih. Terus Anda masuk ke rumah seseorang. Orang yang punya rumah saudara, mau gak mau dia akan bertanggung jawab. Kalau sampai ada apa-apa terjadi dengan Anda ketika masuk ke rumah orang itu, nama yang punya rumah ini akan tercoreng. Dan disinilah kenapa Daud berkata, aku mau diam di rumahmu Tuhan. Dia tahu yang punya rumah siapa? Tuhan. Dan dia tahu dan dia sadar, Tuhan yang maha kuasa akan melindungi dan menyediakan buat dia. Ini suatu kebenaran yang sangat luar biasa teman-teman semua. Kita hidup di zaman di mana kita selalu digembar-gemborkan dengan apa? Better you. Apalagi you can do it. Itu semua yang kita lagi gaung-gaungkan. Kita lupa untuk kita tahu bahwa hal yang terbaik yang Tuhan sediakan itu adalah di rumahnya. Decide to dwell, not to visit saudara. Kenapa kata dia diam bukan mengunjungi. Dia datang bukan mengunjungi saudara. Karena dalam visitasi itu kita cuma bisa mengenal Tuhan dengan apa yang kita mau kita kenal. Kita mau Tuhan tolong. Kau mau penolong kan? Tolong aku. Tuhan mau pengasih. Oh aku butuh kasih. Datang pada Tuhan.
Tapi Anda bisa mengenal siapa Tuhan ketika Anda tinggal di dalam rumahnya. Maka buanglah jauh-jauh, jangan jadikan Tuhan sebagai tukang sulap Anda, saudara. Dari situasi A ganti B, B ganti C, D, E, F, G. Itu namanya jadikan Tuhan tukang sulap. Apalagi tukang suruh-suruh kan, suruh sembuhkan Tuhan. Suruh bebaskan dari hutang Tuhan. Kita mau belajar seperti Daud. Kita mau tinggal di rumah Tuhan. Untuk bisa mengenal siapa Dia dalam kehidupan kita. Yang menarik kan? Waktu Daud ngomong diam. Ini menandakan suatu kata kerja saudara. Kalau Anda masuk ke rumah orang biasanya kan do something lah ya. Tapi undangan Tuhan ini Anda cukup diam aja. Menarik. Karena kelanjutannya kalau Anda diam di rumah Tuhan. Untuk apa saudara? Melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. So, kalau Anda diam di rumah Tuhan, Anda tetap sibuk melakukan apa yang Anda bisa ketika ada masalah itu ada. Anda gak bisa melihat kemurahan Tuhan saudara. Seperti kita ingatkan ketika Maria dan Marta. Maria mengerti. Lebih baik bersama dengan Tuhan daripada melakukan segala sesuatu kesibukan di luar Tuhan. Dan di sini maka dikatakan diam di rumah Tuhan untuk melihat kemurahannya. Kalau Anda mungkin gak bisa lihat Tuhan, kamu gak murah dalam hidupku. Coba Anda diam dulu. Jangan sibuk dengan apa yang bisa Anda lakukan. Diam dulu dan lihat. Ingat-ingat lagi apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Anda. Anda mengerti kata kemurahan saudara? Kemurahan adalah ini. Kemurahan Tuhan bukan karena Dia memberikan segala yang kita minta. Tetapi karena Dia memberikan yang tidak sanggup kita dapatkan. Meskipun kita mau membayarnya dengan segala yang kita punya. Itulah kemurahan Tuhan. Seperti lagu tadi dikatakan. Kita gak bisa membeli hidup kita. Yang bisa menyelamatkan Tuhan. Yang bisa memberikan kehidupan atas dosa kita, menebusnya Tuhan. Mau kita mau selamat tidak bisa saudara. Tuhanlah yang memampukan. Tuhanlah yang memberikan. Dan disitulah Daud melihat bagaimana kemurahan Tuhan ada dalam hidupnya. Kalau Anda baca cerita ini saudara, Anda nanti baca di rumah. Ada dua yang saya lihat, ketika dia bertobat Tuhan menyelamatkan jiwanya. Ketika anaknya dengan Batseba yang pertama meninggal, enggak diselamatkan Tuhan. Tapi kita tahu ketika dia di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya. Seorang raja namanya Salomo lahir dari Batseba dengan kasihnya dengan Daud. Itulah kemurahan Tuhan saudara. Kalau Anda mau melihat Tuhan itu gak peduli, Dia peduli. Harusnya dari Batseba gak muncul keturunan. Kan dia salah ini, dosa ini. Tapi Tuhan tahu kemurahan Tuhan, apapun kesalahan kita, apapun yang kita pernah buat gak sebenar, ada kasih karunia di dalam situ. Jadi jangan lihat kemerdekaan itu dengan suatu yang fana, saudara. True freedom atau kebebasan sejati itu bukanlah kita bebas dari segala belenggu dan masalah. Tetapi meskipun kita dalam belenggu itu, kita masih bisa melihat kemurahan Tuhan dan menikmati Tuhan, bahkan bersukacita di tengah masalah itu. Karena kita bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita, kita tahu. Akhirnya kita bisa melihat dan kita menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. A true worship itu bukan masalah kita menyanyi dengan benar saudara. Penyembahan yang benar itu bukan masalah kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai liturgi di sini saudara. Worship itu diambil kata word and ship. Berarti memberikan honor, respect pada seseorang yang layak menerimanya. Jadi kalau Anda menempatkan Tuhan dalam posisinya Dia sebagai Tuhan, maka akan mendapatkan true freedom dalam kehidupan Anda. Masalah belenggu ini masalah prioritas saudara. Selama Anda menempatkan Tuhan sebagai teratas, maka belenggu-belenggu ini akan runtuh dengan sendirinya. Anda akan dibelenggu dengan prioritas yang salah. Daging-daging ini akan sendirinya dengan runtuh saudara. Maka saya mengajak kepada saudara pada hari ini, untuk kita sama-sama belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengizinkan Tuhan terang itu ada dalam kehidupan kita. Meneliti setiap relung hati kita. Menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Membuat kita bertobat. Dan setelah kita babak belur nih, bertobat kan, babak belur kan, mengaku salah. Berlindunglah kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu, berlindunglah kepada Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan itu untuk merestorasi hati Anda. Memberikan pengharapan kepada Anda. Dan ketika itu pun berjalan dan masih belum selesai kehidupan Anda masalah itu, tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda diam di hadirat Tuhan, Anda akan bisa melihat kemurahan Tuhan dan menikmati
Tuhan dalam kehidupan Anda. Thank you Jesus. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kalian. Kita akan nyanyikan satu pujian ini. Saya berdoa ada suatu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biar ada suatu kelegaan dalam hati kita ketika kita merasa terbelenggu oleh dosa, masalah, himpitan yang membuat kita tidak bisa bersuka cita dan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab lebih baik satu hari, Yes, Jesus. di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari, Yes, Jesus. di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Sebab Tuhan Allah, Yes, matahari dan perisai, Engkaulah terang kami dan perlindungan kami. kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, Kau sumber pengharapan. kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidup. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, sebab lebih baik Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dalam suatu keadaan di mana Anda sedang capek, Anda sedang lelah, Anda sedang merasa tidak ada pengharapan atau jalan keluar dalam kehidupan Anda yang begitu membelenggu Anda sehingga Anda pun untuk datang kepada Tuhan sangat berat sekali. Jika itu Anda, taruhlah tangan di dada Anda. Saya ingin berdoa untuk setiap buat Anda, untuk kasih penyertaan Tuhan bisa ada dalam kehidupan Anda. Ya Bapa, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, yang membutuhkan Engkau lebih dari apapun sekarang ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah Kau yang menjadi terang dalam kehidupan mereka semua, menyinari setiap relung hati mereka Tuhan, untuk menyingkapkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu dulu. Bukan untuk mempermalukan Tuhan, bukan untuk menjerumuskan Tuhan, tapi memberikan kelegaan Tuhan bahwa tidak ada yang tersembunyi sekalipun di dalam terang-Mu Tuhan. Tidak ada bayangan dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan terbebaskan dari segala belenggu. Dan izinkan kami Tuhan untuk berlindung dalam perlindungan-Mu. Biar mereka semua bisa merasakan Tuhan keamanan
Damai sejahtera Tuhan yang melebihi pikiran manusia. Meskipun situasi belum berubah, tapi hati kami diubahkan karena kasih-Mu dan damai-Mu dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami masih belum bisa melihat kejelasan dalam situasi kami, ajarkan dan berikan Tuhan hati yang mau Tuhan. Gak cuma visit Tuhan, tapi setiap hari kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Dan memandang, menyaksikan kemurahan hati-Mu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu setiap cerita dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan kemampuan mereka dan batas limit hidup mereka Tuhan. Dan Engkau akan beracara Tuhan dalam kehidupan mereka, kami semua Tuhan, sesuai dengan porsi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua Tuhan, dalam naungan kasih-Mu dan kuasa darah-Mu, sehingga tidak satu pun Tuhan rencana si jahat yang dapat berhasil dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan dari Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus. Untuk semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.